Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadali Billah dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. NPM saya 24783087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan membuat sebuah video terkait perancangan aplikasi yang akan saya rancang. Aplikasi yang akan saya rancang yaitu aplikasi pembelajaran bahasa daerah. Sebelumnya, latar belakang saya ingin membuat aplikasi ini yaitu karena berdasarkan beberapa data, salah satunya menurut jurnal yang dibuat oleh Tita Aulia dari Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu penurunan pada eksistensi penggunaan bahasa daerah dalam interaksi generasi masa kini berkenaan dengan literasi kebudayaan. Di sini dituliskan bahwa generasi saat ini merupakan generasi yang tengah berada pada pusat peradaban yang berpusat seluruhnya pada teknologi yang mengantarkan kepada globalitas modern yang disebut dengan dunia maya. Maraknya penggunaan teknologi membuat teknologi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan saat ini. Hal inilah yang menjadi penurunan kualitas suatu generasi terhadap kebudayaannya sendiri. Budaya pada abad 21 ini tentu banyak terpengaruh oleh pola-pola budaya modern, sehingga menjadikan pemahaman suatu kebudayaan menjadi dua bagian, yaitu dengan pengetahuan budaya dengan menyelesaikan dengan peradaban saat ini ataupun tidak mengetahui budaya yang berada di sekitarnya. Nah, jadi penurunan budaya ini dengan berkembangnya teknologi di dunia ini justru dapat berbahaya bagi budaya lokal. Walaupun dengan teknologi ini kita bisa belajar budaya negara lain, tapi generasi muda saat ini itu melihatnya malah kurang untuk budaya lokal, justru lebih ke pada budaya asing, budaya luar negeri. Dikatakan di jurnal ini juga bahwa disebutkan bahwa globalisasi upaya memisahkan dunia dari berbagai kehidupan seperti gaya hidup, orientasi dan budaya pada dasarnya dosa bahasa yang sama ketika interaksi dengan tanah air. Di sini dikatakan, dan di latar juga dalam hal ini makin luas penguasaan dan juga penggunaan suatu teknologi oleh generasi saat ini menjadikan budaya suatu negara dapat dengan mudah dipahami dan diadopsi ketimbang budaya lokal sendiri yang terkadang sulit untuk dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Argumen ini bisa dibuktikan dengan beberapa aplikasi yang saat ini viral seperti Duolingo, lalu ada Busuu, Babbel, Memrise, Cambly, dan Verbling. Aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu merupakan contoh hasil dari teknologi saat ini, yang dimana di aplikasi ini kita bisa belajar banyak bahasa di berbagai dunia. Namun sampai saat ini, sepengetahuan saya, mungkin sudah ada, namun belum terlalu terkenal, aplikasi yang mempelajari bahasa lokal, yaitu bahasa negara kita sendiri, bahasa daerah di negara kita, bahasa daerah Indonesia ini masih sangat sedikit. Jadi tujuan saya mengembangkan aplikasi ini yang pertama adalah sebagai upaya pelestarian budaya, lalu juga ingin menjadikan aplikasi ini sebagai media pendidikan yang interaktif sehingga dapat menarik minat generasi muda. Lalu selanjutnya juga membangun
komunitas ataupun relasi ataupun hubungan antar generasi muda dalam mengembangkan dalam melestarikan budaya lokal, dan juga tentunya sebagai bentuk dari inovasi bahwa kita dalam mengembangkan produk lokal juga harus bisa bersaing dengan produk global. Aplikasi ini aplikasi pembelajaran bahasa daerah ini saya rancang itu tujuan utamanya untuk pertama melestarikan kebudayaan Indonesia melalui penggunaan teknologi, terutama bahasa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kelebihan dari aplikasi ini ya, dibandingkan dengan mempelajari budaya bahasa daerah secara biasa yang konvensional dengan buku, dengan kamus dari orang luar, harapannya adalah dengan aplikasi ini dapat lebih menarik minat dari generasi saat ini untuk mempelajari budaya lokal. Nah, di sini adalah aplikasi kompetitor yang saya sebutkan tadi, di mana aplikasi ini semua aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari beberapa aplikasi kompetitor. Yang pertama, Duolingo. Kelebihannya itu dia itu mostly atau hampir semuanya itu hampir gratis untuk pengguna dasar. Jadi kayak kita untuk sekedar belajar itu bisa lah gratis. Dan juga aplikasi itu berbasis game, aplikasi yang lebih interaktif, jadi lebih menarik minat. Kekurangannya itu kalau Duolingo ini dia ya cuman bisa fokusnya adalah di pembelajaran dasar, mulai kosakata, lalu penyebutan dan gitu. Jadi kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut di Duolingo ini sudah bisa, dan juga ada beberapa fitur yang kita untuk membuka itu harus berbayar. Dan juga di Duolingo ini karena mungkin kontennya seperti itu saja, jadi itu lebih membosankan karena dia berulang-ulang biasanya dari antar satu bahasa ke bahasa lain itu dia sama, hanya berubah bahasanya saja, tapi untuk temanya sama. Lalu ada Verbling. Kelebihan Verbling ini ya dia ada tutoran, jadi kayak kita ini punya mentor, lalu jadwalnya itu mengikuti kita. Nah untuk di Verbling ini mungkin dia tingkatan lanjut dari Duolingo. Jadi di Verbling ini fokusnya itu pada tingkat lanjutnya dari sebuah bahasa tersebut, bukan dasarnya. Kekurangannya tentunya mahal, lalu karena ini mentornya banyak atau tutornya berbeda-beda, jadi ya hasilnya pun akan berbeda-beda. Lalu kurang cocok untuk kaum untuk seperti kayak kita ini yang kadang malas untuk belajar mandiri gitu, maunya cuman disumpulin atau nggak mau nyari sendiri, kurang cocok. Lalu selanjutnya adalah Cambly. Cambly ini Cambly kelebihannya itu hampir sama kayak Verbling, fleksibel percakapan. Nah kekurangannya itu biayanya tinggi, terus aplikasi juga seperti kurang dikembangkan lagi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tampilan beberapa aplikasi. Nah dari beberapa aplikasi tersebut saya sudah mulai memfilter atau memilih mana yang fitur-fitur atau mana kelebihan dari aplikasi itu yang ingin saya implementasikan dari saya. Mulai yang pertama yaitu dari landing page. Landing page itu merupakan halaman pertama yang kita lihat ketika kita buka aplikasi tersebut ya. Nah, ini saya refresh dulu. Nah, pertama dari Verbling. Untuk landing page Verbling ini menurut saya terkesan cukup clean. Untuk tampilan UI nya clean, lalu seperti website profesional.
Lalu untuk Canva ini seperti apa ya, kurang menarik karena seperti ini terlalu kaku di sana. Untuk memrise, cukup cukup clean di sana, sukses suka juga. Namun, nah untuk Duolingo ini landing page-nya untuk website hanya seperti ini. Dan pilihan saya di Busuu. Menurut saya Busuu ini dari permainan animasinya, lalu tampilannya itu semua clean, lalu menarik untuk untuk kita pakai. Mungkin untuk landing page saya akan memakai Busuu. Lalu selanjutnya adalah daftar ya. Mungkin dari perancangan ini saya akan lebih banyak memakai Busuu, Duolingo, dan juga Verbling. Untuk beberapa website lainnya itu saya kurang suka dan mungkin sudah diwakili oleh website yang lainnya. Untuk daftar juga saya lebih memilih Busuu, karena menurut saya di Busuu ini nah di Busuu ini untuk tampilan daftarnya itu tidak terlalu tidak terlalu ribet ya untuk daftarnya. Jaringan saya agak daftar. Nah, jadi untuk pemulaan di pendaftar ini ya seperti biasa, kita pengen belajar, suruh milih bahasa apa. Nah, untuk daftar kita bisa banyak. Lalu kalau bisa milih dengan email, masukkan sandi dan segala macam, jadi simple karena pilihan menu daftar juga banyak dan tampilannya lebih lebih interaktif dan lebih clean. Untuk login masih sama seperti Busuu. Nah, yang saya suka dari Duolingo ini adalah permainan animasinya. Mungkin kita akan tantangan untuk dikembangkan, namun animasi welcome-nya dan tampilan welcome-nya sangat menarik. Untuk membahasa Busuu tadi sudah ada, dan untuk pembelajarannya sabar, kita login satu persatu dulu. Kembali dulu, keluar dulu. Saya sudah punya akun. Ya, untuk isi dari ininya dari konten pembelajarannya, saya akan memakai perpaduan antara Duolingo dengan Busuu. Jadi di Duolingo seperti yang saya katakan tadi, kita bisa milih untuk mana. Misalnya kita belajar dasar, mulai dari awal. Ini kita ibaratkan kita sedang mempelajari bahasa daerah. Nah, kalau di Duolingo jadi disertai dengan gambar, suara, dan bahasanya. Untuk di Busuu langsung dipraktekkan. Jadi kita untuk belajar mendengarkan, untuk belajar dari bahasa tersebut. Itu tadi untuk fitur dan tampilan yang saya presentasikan. Selanjutnya adalah metode pengembangan. Oke, untuk metode pengembangan
perangkat lunak yang saya pakai kali ini adalah saya ingin pakai metode pengembangan agile. Kenapa? Karena di metode pengembangan agile ini fokus kita itu pada kolaborasi, uh, lalu kecepatan dan fleksibilitas. Jadi dengan metode agile ini lebih fleksibel untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut, karena dapat pada saat pengembangan kita dapat memperbaiki apabila ada kesalahan tanpa harus mengulang dari perencanaan lagi. Di sini contohnya di jurnal pengembangan aplikasi eduk. Nah, di dalam jurnal ini ada statement yang mengatakan bahwa dengan menggunakan metode agile dalam pengembangan perangkat lunak, metode agile memungkinkan tingkat keberhasilan lebih besar dibandingkan metode atau pendekatan yang terstruktur lainnya. Selain itu, metode agile development memungkinkan pengembangan dalam waktu yang singkat. Nah, dari penelitian di jurnal ini akan membahas terkait hasil dari pengembangan perangkat lunak menggunakan metode agile. Ini pembahasan tentang agile. Pada umumnya, dalam sistem development life cycle atau SDLC itu dari start sampai finish itu ada 4 tahap, yaitu perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Dari fase 4 fase tersebut, untuk sebuah perancangan perangkat lunak yang bisa memakai waktu yang singkat lalu fleksibel dan efisien itu adalah agile development. Karena agile development itu dapat selain dapat dia fleksibel juga dapat dalam pengembangannya itu dipecah menjadi beberapa bagian dalam produk sebelum digabungkan menjadi satu. Jadi dapat fokus ke beberapa fitur nanti pada akhirnya baru fitur tersebut akan jadikan satu. Metode agile ini juga fleksibel karena dari mulai dari perencanaan hingga rilis hingga evaluasi dan maintenance semuanya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dan jika misalnya ketika sedang di pengujian ada kesalahan di kode, tidak perlu melakukan perencanaan ulang, langsung ke kodenya, kembali ke pembuatan kode program. Ini tadi kelebihan. Oke, itu saja presentasi dari video presentasi saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.